Salam senyum, selamat datang di pelatihan 36 cara self-hypnosis bersama saya, Romo Dewa, Kesatria Elang Santaranaya. Pertama-tama, saya harus sampaikan bahwa kita semua harus memiliki pemahaman akan pembelajaran ini. Jadi, karena pembelajaran inilah yang akan menjadikan kita bisa menguasai materi-materi yang akan diajarkan di sini. Kemudian kalau sudah paham, belajarnya itu jadi seneng, latihannya itu seneng. Dan bahwa pemahaman adalah dasar daripada sebuah kepatuhan. Jadi nanti Anda akan disiplin, taat dalam berpraktek sehingga akan menyenangkan latihannya setiap harinya karena Anda ngerti, Anda bisa, dan tentunya dengan kesadaran Anda akan disiplin dalam melakukannya. Itulah pentingnya pemahaman. Oleh karena itu, kita akan belajar hal-hal dasar dulu, sedikit teori sebelum praktek kepada 36 cara untuk masuk ke dalam kondisi trans. Hal dasar pertama yang akan kita kupas adalah tentang pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi kalau kita belajar hipnotis, baik untuk diri sendiri atau orang lain, biasanya diajarkan tentang dua hal ini, yaitu pikiran sadar yang sifatnya rasional, yang analitis, yang suka membanding-bandingkan, juga yang digunakan untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya. Anda melihat ini dengan kondisi juga sadar, seperti itu. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah pikiran bawah sadar, di mana di situ pusatnya ingatan, tempatnya data, tempatnya memori atau kenangan, tempatnya kebiasaan-kebiasaan diri, kepercayaan atau keyakinan, letaknya di situ. Kemudian gambar diri, citra diri, kepribadian atau karakter, bawah sadar ini juga yang mengendalikan fungsi-fungsi nirsadar, seperti bagaimana paru-paru mengatur oksigen ke seluruh tubuh, jantung memompa, mengedarkan semua nutrisi melalui darah, kemudian sel, mengatur sistem hormonal, sistem enzim, sistem saraf, kelistrikan tubuh, dan lain-lain. Bawah sadar juga adalah tempat tanpa batas yang terhubung langsung dengan semesta dan sumber hidup. Jadi pelajaran 36 cara menghipnotis diri sendiri adalah bagaimana mengelola bawah sadar, memulihkan bagian yang perlu dipulihkan, menyembuhkan bagian yang perlu disembuhkan, mengembangkan bagian yang perlu dikembangkan, memanfaatkan hal-hal yang ada di dalam bawah sadar kita untuk kebaikan hidup kita di bumi ini. Ada beberapa istilah-istilah dasar yang penting ketika kita belajar hipnotis atau self-hypnosis. Ada trans, ada induksi, ada deepening atau pendalaman, ada sugesti, afirmasi, imajinasi, ada anchor, ada jangkar, anchor atau jangkar, dan kemudian juga ada awakening atau membangunkan. Nah, penjelasannya ini. Trans yang pertama. Apa itu trans? Trans itu istilah untuk menggambarkan sebuah kondisi yang sangat terfokus, terlarut pada satu hal. Juga bisa didefinisikan sebagai kondisi di mana penjaga gerbang bawah sadar sedang tertidur atau lengah. Kondisi suprasadar, trans ini sangat-sangat sadar, jadi nanti ketika Anda berlatih 36 cara, Anda akan tetap sadar, tapi dalam kondisi sadar tertentu, di mana faktor kritis pikiran sadar Anda sedang santai atau tertidur atau lengah. Trans juga kondisi rileks yang menyeluruh, bukan hanya fisik, tapi juga batin, dan juga nafas tertentu. Jadi rileks fisik saja bukan trans, tapi menyeluruh. Trans juga suatu kondisi di mana bawah sadar sedang aktif, sedang dominan. Trans sleep atau trans yang menyerupai tidur adalah kondisi gelombang otak dominan alfa dan sampai theta. Kalau punya alat EEG, kalau dokter biasanya tahu. Trans ada dua, ada trans sleep, trans tidur, dan trans waking, trans sadar, kondisi mata terbuka. Nanti dijelaskan semuanya.
Nah, trans ini adalah kondisi powerful yang menjadikan banyak keajaiban dalam hidup ini. Jadi trans ini adalah kondisi ajaib yang memungkinkan banyak perkara terjadi. Persisnya trans itu seperti apa? Kita akan berlatih, kita akan mengalaminya selama 36 hari ke depan di dalam pelatihan ini. Istilah lanjutnya kita singkat-singkat aja, yang penting prakteknya nanti. Ada induksi. Induksi itu cara membawa diri sendiri atau orang lain masuk ke dalam kondisi trans tadi. Kita akan belajar 36 caranya untuk membawa diri sendiri masuk ke dalam kondisi trans. Nah, kemudian ada istilah sugesti, afirmasi, imajinasi atau gambaran ya. Semua ini, tiga hal ini akan menjadi ajaib dan berfungsi dengan ajaib ketika dilakukannya dalam kondisi trans ya, seperti yang kita praktekkan caranya 36 hari 36 cara nanti. Sugesti adalah proses memasukkan informasi atau kata-kata ke bawah sadar langsung ya. Afirmasi adalah peneguhan diri, proklamasi diri. Nanti saya akan jelaskan dan berikan contoh satu persatu. Sementara gambaran atau imajinasi adalah bahasa bawah sadar. Jadi langsung tersimpan di bawah sadar dan akan menjadi cetak biru. Cetakan untuk terjadinya hal itu. Gambar langsung terekam. Contoh begini, misalnya ada istilah laut. Laut adalah kumpulan air yang memisahkan pulau dengan pulau atau benua dengan benua. Kalau Anda menghafalkan kata-kata mungkin akan lama. Tapi ketika Anda menggambarkan misalnya gambar air, Anda gambarkan airnya, kemudian gambarkan pulau, Anda tulis sama pulau, pulau, kemudian gambarkan benua, benua, nah terus kemudian pahami. Ada gambaran di situ bahwa laut adalah kumpulan air yang memisahkan pulau dengan pulau atau benua dengan benua. Otomatis akan langsung hafal. Rahasia sugesti ya. Jadi seperti banyak pakar telah sampaikan bahwa anak manusia itu usia emasnya antara 0 atau 1 sampai 7 tahun, di mana bawah sadar aktif. Jadi nama pada waktu kecil adalah salah satu hal yang ampuh untuk memasukkan sugesti kepada setiap pribadi. Jadi sebut nama kecil, lalu berikan penjelasan, berikan nasihat, dan lain-lain sambil memegang dada, mengelus dada, dan lain sebagainya dalam kondisi trans. Nah, si kecil inilah yang perlu disembuhkan, dididik, diarahkan, dan disatukan dengan sang dewasa dalam diri, sehingga menjadi satu yang baru, tercerahkan, dan terpulihkan. Jadi nama kecil Anda itu yang akan nanti kita gunakan ketika mensugesti diri dalam kondisi trans. Nanti ada bimbingannya secara lengkap. Jadi silakan nanti pas saya bilang sugesti diri Anda sebut nama kecil Anda, kemudian sugesti-sugesti dan sebagainya. Nah, ini penjelasan dan contoh-contohnya. Berikut contoh sugesti, afirmasi, dan imajinasi. Jadi misalnya sugesti. Nah, titik-titiknya ini adalah nama Anda, nama kecil Anda sebut. Jadi misalnya nama kecilnya adalah Joko. Joko, sambil dilus dada kirinya 3 kali. Mulai saat ini, kau hidup dengan keberanian dan penuh percaya diri. Ya, beberapa kali nanti ada dalam bimbingan di dalam prakteknya. Terus afirmasinya, Anda melakukan afirmasi setelah mensugesti diri, aku penuh keberanian dan penuh percaya diri. Lalu gambarkan, imajinasikan Anda ya, gambarkan di pikiranmu diri yang percaya diri, bayangkan di pikiranmu saat bersama orang banyak, bagaimana dirimu mempesona ya, dirimu tenang dan lain sebagainya. Caramu ngomong penuh power, ya, menenangkan dan lain sebagainya. Ya, kemudian bentuk tubuhmu, sikap tubuhmu, bayangkan itu semuanya. Nah, 3 proses ini akan menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda. Contoh lain, misalnya sugestinya adalah mulai saat ini kau hidup dengan penuh gairah dan fokus pada tujuan hidup. Afirmasinya, aku setiap hari hidup dengan gairah dan tujuan hidup. Gambarkan ya kemudian dirimu yang hangat, yang menyenangkan, yang positif, dan selalu melakukan atau mengerjakan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Contoh lain, misalnya sugestinya adalah tentang mulai sekarang kau cerdas menghasilkan uang, kau adalah magnet uang dan jenius dalam bisnis. Titik-titik sekali lagi adalah sebut nama kecilmu. Afirmasinya, aku cerdas menghasilkan uang dan jenius dalam bisnis.
Kemudian imajinasinya adalah gambarkan saldo rekeningmu, bayangkan transferan-transferan yang masuk ke dalam rekeningmu, bayangkan jumlah yang kau inginkan, angkanya ya persisnya seberapa, bayangkan senangnya dirimu, ya, bayangkan bisnismu atau usahamu terus bertumbuh, lihat kantornya, tempat usahanya, dan lain sebagainya. Kemudian contoh sugesti yang lain, ya, mulai sekarang kau sehat, bugar, kebal terhadap bakteri, virus, sakit, penyakit apapun. Lalu afirmasinya adalah selalu sehat, bugar, kebal terhadap bakteri, virus, dan kebal terhadap penyakit apapun. Imajinasinya ya gambarkan di pikiranmu bentuk badanmu, kesegaran wajahmu, kulitmu yang bagus. Bayangkan selalu sehat di musim apapun termasuk musim pandemik. Bayangkan selalu kuat. Bayangkan melakukan hobimu dengan senang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya latih dirimu bikin sugesti, afirmasi, dan imajinasi ya. Nanti di grup bisa diskusi, kalau ada yang perlu bantuan saya akan bantu nanti. Kira-kira misalnya mau sugesti apa, nanti saya bantu susun kata-katanya, tapi Anda susun dulu, nanti saya perlengkapi seperti itu. Jadi Anda bisa buat tentang sugesti, afirmasi, dan imajinasi yang berhubungan dengan misalnya diri yang karismatik, penuh pesona, penuh wibawa, diri yang kreatif dan banyak akal, diri yang proaktif, disiplin, inovatif, ya, penuh daya dan penuh energi atau penuh tenaga, diri yang bahagia dan sukacita, diri yang tegas, memiliki kemampuan dalam mewujudkan impian, penuh konsentrasi atau fokus, ya, diri yang senang meditasi atau senang latihan nafas, menerima dan mencintai diri sendiri, selalu dalam kesadaran satu adanya dengan Tuhan, selalu menarik orang baik dalam hidup, selalu hoki atau beruntung, diri yang bebas, diri yang berani mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar nanti bagaimana menanam jangkar atau anchor atau kode dalam bawah sadar kita. Nah, sehingga ke depannya setelah latihan-latihan ini kita akan mudah sekali masuk ke dalam kondisi trans, bahkan dalam hitungan detik, ya. Kapan saja kita mau trans, kita tinggal melakukan anchor, ya, mengeluarkan anchor, dan kita akan langsung masuk ke dalam kondisi trans dalam hitungan detik. Jadi jangkar atau anchor itu hanya istilah saja yang menggambarkan program yang ditanam pada saat trans. Jadi selanjutnya akan mudah dan praktis dalam penerapannya kembali. Jadi nanti ketika Anda trans dalam latihan selama 36 hari, Anda akan diajarkan untuk menanamkan anchor di dalam diri Anda. Anchor ini bisa berupa suara, sentuhan, aroma-aroma tertentu, ya, benda-benda tertentu, rasa tertentu, ya, kemudian juga bisa lambang-lambang tertentu, sigil magic, jimat, dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan di dalam grup, ya, lebih lengkap di dalam kelas, bisa dipelajari, bisa diskusi lebih lanjut, ya. Intinya agar Anda nanti bisa dalam hitungan detik masuk ke dalam kondisi trans, ya. Kemudian juga ada istilah terminasi atau bangun dari kondisi trans. Jadi kita harus membangunkan diri kita dalam kondisi yang normal, sehat, bugar, semangat, nyaman, damai, tenang, penuh tenaga, dan semakin baik. Nah, dasar atau fondasi trans itu ada 3. Yang pertama adanya relaksasi tubuh atau fisik, ya, nanti di petunjuk video khusus. Kemudian ada relaksasi batin, pikiran atau perasaan di petunjuk video khusus juga. Nafas tertentu, ya, ada di petunjuk video khusus. Nah, semuanya akan ada dibahas di dalam pelatihan 36 cara melakukan self-hypnosis. Jadi kita akan belajar lengkap, praktek lengkap selama 36 hari atau lebih untuk bagaimana masuk ke dalam kondisi trans, mendayagunakan karunia-karunia yang ada dalam diri kita, mengeksplor bawah sadar, dan ada banyak hal lainnya. Pendaftaran bisa dibuka di website saya, romodewaasu.com. Kemudian Anda bisa klik link di sana, pelatihan 36 cara self-hypnosis. Sampai ketemu di kelas.